Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum membaca firman Tuhan, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami naikkan bagimu Bapa. Tuhan baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami, di mana sepanjang istirahat kami Tuhan yang melindungi. Pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan penuh sukacita, kami bersyukur. Pagi ini kami mau beraktivitas Bapa, namun sebelum beraktivitas kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami, agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi ini saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas 8 ayat 1-3. Firman Tuhan berkata, perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dan dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Firman Tuhan pernah kita dengar saudaraku, bahwa Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini, lebih mudah unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, barangkali kalau kita renungkan perkataan Tuhan Yesus ini, mungkin kita merasa bahwa lalu siapa yang bisa masuk kerajaan sorga? Karena begitu sulitnya ternyata masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudaraku. Dia berkata bahwa unta, sebegitu besarnya unta juga bisa masuk melalui lubang jarum. Sehingga tiada yang mustahil bagi Tuhan, yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Nah, jadi kalau kita dengarkan atau kita renungkan perkataan Tuhan Yesus bahwa lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga, berarti kita pikir bahwa orang kaya itu agak sulit masuk ke dalam kerajaan surga. Alasannya apa saudaraku? Firman Tuhan juga berkata bahwa orang kaya itu sering terikat dengan harta bendanya, karena firman Tuhan mengatakan bahwa di mana hartamu di situ juga hatimu. Nah, kalau kita sudah terikat dengan harta atau kita terikat dengan kekayaan kita, nah ini memang sulit karena kita sudah lebih mementingkan kekayaan kita. Kita merasa kita bisa melakukan segala sesuatu dengan harta kekayaan kita tadi. Akhirnya kita mengabaikan Tuhan. Kita merasa bahwa itu semuanya atas kekuatanku, adalah jerih payahku, dan semuanya apapun aku bisa ketika aku punya uang. Nah, tetapi ternyata hari ini berbeda saudaraku. Firman Tuhan yang kita baca hari ini bahwa di ayat yang terakhir tadi kita baca di ayat 3, bahwa perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, ini dia, bahwa ketika harta kekayaan itu tadi dipakai untuk melayani, tentu itu akan berbeda hasilnya dengan apa yang sudah Tuhan katakan tadi, bahwa sangat sulit bagi seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, kita baca dari awal ayat pertama tadi. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah
ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Nah, ini pelayanan Tuhan Yesus yang berkeliling dari kota ke kota, desa ke desa. Tentu mereka akan membutuhkan biaya, saudaraku, terutama untuk makanan mereka, penginapan mereka. Nah, itu tentu membutuhkan dana. Nah, inilah yang dibantu oleh perempuan-perempuan yang kaya tadi. Mereka membantu pelayanan rombongan Tuhan Yesus tadi dengan kekayaan mereka. Nah, jadi tidak sia-sia kekayaan mereka itu bermanfaat untuk melayani dan memberitakan Injil Kerajaan Allah dari desa ke desa, dari kota ke kota. Mungkin dulu belum ada transportasi secara seperti sekarang ini, ya. Dulu mungkin hanya naik onta atau berjalan kaki saja, tetapi tentunya bekal Tuhan Yesus dengan ke-12 muridnya itu akan membutuhkan makanan, minuman, dan penginapan. Nah, kita baca berikutnya. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Nah, jadi perempuan-perempuan ini tadi ternyata mereka sudah mengenal Kristus, mereka sudah mengalami Kristus, mengalami mujizat yang terjadi, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Maria Magdalena ini disembuhkan dari 7 roh jahat. Nah, tentu dia akan bersuka cita, saudaraku, karena ketika dia diikat oleh roh-roh jahat tadi, tentunya dia akan merasa tersiksa, tidak bisa melakukan apa-apa karena dia diikat oleh kekuatan roh jahat. Tetapi ketika dia dibebaskan oleh kuasa Tuhan Yesus, maka dia bersuka cita, dia mau melayani dan mengikuti rombongan Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus, dia mau mengikutinya. Demikian juga yang selain daripada Maria Magdalena, yakni Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes. Nah, tentunya kalau dia istri bendahara raja, tentu dia punya gaji yang besar. Nah, istrinya inilah yang bernama Yohana tadi mengikuti rombongan Tuhan Yesus itu tadi untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk memberitakan kerajaan Allah bagi semua orang, sehingga mereka melayaninya dengan kekayaan mereka. Susana, nah, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, ini dia. Jadi tidak semua orang kaya yang seperti dikatakan dalam firman yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa begitu sulitnya seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ternyata perempuan-perempuan yang bersama Tuhan Yesus, yang mengikuti dan melayani pelayanan Tuhan Yesus dari desa ke desa, dari kota ke kota. Nah, mereka melayani rombongan ini dengan kekayaan mereka. Nah, jadi mari saudaraku, bukan berarti bahwa tidak mungkin orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Semuanya Tuhan mau semua orang masuk ke dalam kerajaan sorga, asal jangan kita terikat dengan kekayaan kita lalu kita mengabaikan Tuhan, kita melupakan Tuhan, dan kita merasa bahwa kekayaan kita itulah segala-galanya. Nah, jadi oleh karena itu mari siapkan hatimu. Kalau ada hartamu, ada kekayaanmu, pakai hartamu untuk kemuliaan, untuk bagi Tuhan. Layani dengan hartamu. Mungkin kita tidak usah ikut dalam seperti rombongan ini tadi, mengikuti perjalanan Tuhan Yesus kemanapun mereka pergi, tapi bisa kita pakai dengan dana kita, dengan harta kita. Kita bisa melayani dengan keuangan yang kita miliki, sehingga semua pekabaran Injil itu dapat tersebar kemana-mana, saudaraku, sehingga semua orang yang belum mendengar firman Tuhan akan diselamatkan. Oleh karena itu, mari jangan pernah kita merasa bahwa segala yang ada pada kita itu adalah milik kita sendiri, karena kadang Tuhan izinkan, dititipkan Tuhan melalui kita harta untuk keperluan bagi banyak orang. Jadi mari kita berbagi kasih, jangan kita memikirkan diri kita sendiri, tapi marilah kita memikirkan kebanyakan yang
Tuhan izinkan untuk kita bantu, karena harta yang Tuhan berikan buat kehidupan kita itu untuk bisa kita berbagi lagi bagi orang lain. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu. Ternyata Tuhan, ada perempuan-perempuan yang kaya ikut melayani untuk pekabaran Injil, mengabarkan kerajaan Allah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri bersama-sama ke-12 muridnya. Mereka menolong, membantu pelayanan rombongan ini melalui kekayaan mereka. Terima kasih Bapa, ajar dan pimpin kami juga. Banyak kami yang mempunyai harta, ya benda, ya saudara-saudara kami yang memiliki harta dan benda keuangan yang banyak. Biarlah kami mau berbagi kasih Tuhan dengan sesama manusia melalui pelayanan, melalui gereja, atau melalui persekutuan, atau mau melalui PI. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, supaya kami mau Tuhan berbagi kasih, karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kami, sehingga kami boleh membagi juga kepada yang lain, supaya orang lain yang belum mendengar firman Tuhan akan diselamatkan melalui pelayanan pekabaran Injil. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, karena Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Hormat pujian bagi-Mu, kemuliaan untuk-Mu. Terpujilah Allahku. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.